Bab 838. Melarikan diri untuk tetap hidup. Cahaya dingin melintas di mata Jackson, menunjukkan betapa bertekadnya dia untuk menyingkirkan Nathan. Kali ini pembunuh 47 yang beraksi. Aku ingin lihat bagaimana Nathan bisa melarikan diri untuk tetap hidup. Jackson tertawa. Caleb juga gembira. Nathan akhirnya akan disingkirkan. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Sebentar lagi keluarga Wilson Eletas akan bersinar di pertemuan tahunan keluarga. Mereka berdua pun akan menjadi pusat perhatian semua orang. Oh ya, kakek meminta kita untuk mengundang Dewa Perang Kunlun ke pertemuan tahunan keluarga Wilson. Jackson teringat hal ini. Caleb, apa menurutmu Dewa Perang Kunlun akan setuju? Caleb sedikit gelisah. Kartu truf terbesar keluarga Wilson Eletas untuk mengalahkan klan lain keluarga Wilson adalah Dewa Perang Kunlun. Jika dia tidak datang, keluarga Wilson Eletas akan berakhir. Tenang saja. Pasti datang. Aku sudah menghubungi paman ketujuh. Mungkin sudah memberi salam pada Dewa Perang Kunlun. Jika kita mengundangnya lagi, dia pasti akan datang. Terlebih lagi, dia bahkan sudah menerima hadiah dari kita. Berarti dia melindungi keluarga Wilsonku. Jackson tertawa. Bagus sekali, Kak Jackson. Ayo kita cepat kirim undangan. Caleb tersenyum. Di sisi lain, setelah Vermilion bertindak, dengan cepat sudah menangkap para pelaku. Nathan mengurung mereka untuk sementara waktu. Dia akan membalas dendam pada keluarga Wilson. Saat ini, Khalid Head datang sendiri mengantarkan undangan untuk pertemuan tahunan keluarga Wilson. Melihat isi undangan yang terbuat dari emas murni, Nathan tertawa. Pertemuan tahunan klan keluarga Wilson Eletas 10 tahun sekali. Ya. Dewa Perang. Itu benar. Keluarga Wilson Eletas. Sangat berharap Anda dapat menghadiri pertemuan tahunan ini. Ucap Khalid Head. Oke. Khalid. Beritahu keluarga Wilson bahwa aku akan menghadiri pertemuan tahun ini. Aku sendiri yang akan datang. Cahaya dingin berkilat di mata Nathan. Kalau begitu dia dapat menyelesaikan semua masalah dengan keluarga Wilson Eletas pada pertemuan 10 tahun keluarga Wilson. Ketika Khalid Head memberitahu kedua bersaudara Jackson bahwa Dewa Perang Kunlun akan hadir dalam pertemuan tahunan, keduanya bergegas kembali ke Eletas. Segera memberitahu kabar itu pada keluarga Wilson. Ketika mendengarnya, keluarga Wilson menangis kegirangan. George bahkan memerah wajahnya. Aku, George Wilson, telah menunggu hari ini selama hampir 70 tahun. Kali ini, keluarga Wilson Eletasku pasti akan bersinar. George berteriak dengan penuh semangat. Jika ada kehadiran Dewa Perang Kunlun, pasti akan mengguncang semua orang. Tidak ada yang melawan. Hei, kalian harus ingat, kabar Dewa Perang Kunlun akan hadir dalam pertemuan harus disembunyikan. Jangan sampai tersebar keluar, George mengingatkan. Dia ingin menyembunyikannya terlebih dahulu. Tunggu sampai pertemuan tahunan. Langsung menghadirkan Dewa Perang Kunlun untuk memukau penonton dan dalam satu gerakan menetapkan posisi terkuat keluarga Wilson Eletas. Oh ya, bagaimana dengan masalah Nathan? Bab 839. Raja Pembunuh datang. George selalu merasa Nathan adalah bencana tersembunyi. Jika tidak menyingkirkannya, dia tidak akan merasa tenang. Kakek, Raja Pembunuh Internasional 47 akan tiba hari ini. Nathan tidak akan pernah melihat matahari besok. Jackson mencibir. Bagus. Kamu melakukannya dengan baik. George memuji. Pada saat ini, Thomas mengajukan pertanyaan. Ayah, bencana tersembunyi Nathan telah diselesaikan. Tapi bagaimana dengan ibunya? Si Jalang Claudia. Ya, dia adalah jalang yang merusak moral keluarga Wilson kita. Dia dapat dengan mudah mempengaruhi muka keluarga Wilson kita. Yang lain juga berbicara. Jangan khawatir. Dia tidak akan melakukannya. Claudia telah dipenjara selamanya di dalam kota Hermahem. Selamanya tidak akan keluar dari Hermahem. George berkata dengan dingin. Ah, Ibu Nathan dipenjara di kota Hermahem. Aku pikir kemana dia pergi. Semua orang terkejut. Keluarga Wilson selama ini berpikir bahwa keberadaan Claudia tidak diketahui. Tidak diduga. Ternyata berada di kota kecil Hermahem. Hermahem berada di antara Anhemia dan Eletas. Tidak perlu pedulikan dia. Selamanya akan hidup susah. Tidak akan mempengaruhi keluarga Wilson kita.
Di masa depan jangan sebut dia lagi. Bila keluarga Clark di Gandala mengetahuinya mereka tidak akan senang. Kata-kata George membuat semua orang diam dengan patuh dan berhenti berbicara. Saat ini, di Bandara Internasional South Memphis, sebuah penerbangan internasional dari luar negeri perlahan mendarat di perbatasan South Memphis. Segera, seorang pria jangkung muncul di pintu keluar, mengenakan sweater, topi, dan masker. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia membawa 2 koper besar. Aneh sekali. Orang ini membawa 2 koper kosong. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Orang asing ini mungkin ingin pulang membawa oleh-oleh dari Neselandia. Staf yang memeriksa koper berkata dengan terkejut. Pria itu membawa 2 koper dan langsung berjalan ke kamar mandi. Tidak lama kemudian dia keluar. Hanya saja seluruh badan telah berubah penampilan. Mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam. Benar-benar berbeda dari tampilan sebelumnya. Bahkan kopernya pun menjadi berbeda. Seolah-olah orang lain yang keluar. Pembunuh 47. Dikenal sebagai Raja Pembunuh Internasional. Dalam 10 tahun karir menjadi pembunuh bayaran, dia tidak pernah gagal. Dia telah membunuh miliarder kelas dunia, politisi dan bahkan bos militer. Pembunuh yang membuat nyali orang mengempis. Pada saat yang sama juga merupakan buronan internasional, level SSS. Sosok yang sangat berbahaya, bahkan sosok yang bisa menimbulkan kekacauan. Setelah meninggalkan bandara, dia naik taksi dan memberikan catatan kepada sopir. Di atas tertulis sebuah alamat. Tak lama kemudian, sopir mengantarnya ke tempat tujuannya. Di sekitarnya ada beberapa gedung yang sedang dibangun. Segera, orang asing itu muncul di lantai tertinggi. Setelah memeriksa sekeliling dan mengamankan lokasi, pembunuh 47 membuka koper. Di dalamnya tidak lagi kosong, tapi Bab 840. Raja Medis Medan Perang. Di dalam ada senjata, ada pistol, senapan mesin ringan, senapan penembak jitu, dan bahkan bazooka. Belati, pedang dan senjata tersembunyi semuanya lengkap. Tentu saja semua ini disiapkan oleh keluarga Wilson. Dia menukar koper dengan senjata, tanpa meninggalkan jejak di bandara. Pembunuh 47 memeriksa senjata dan peralatan. Selesai memeriksa dia tersenyum puas. Jelas, senjata ini sesuai dengan keinginannya. Dia kemudian menancapkan foto di dinding dengan belati. Orang di foto itu adalah Nathan. Pembunuh 47 melihat foto itu. Sudut mulutnya menyeringai keji. Di matanya, Nathan hanyalah mangsa. Dia mengeluarkan ponselnya dan memencet nomor. Aku sudah sampai. Malam ini mengakhiri target. Sekarang transfer uangnya. Mengerti. Jackson di ujung telepon tidak ragu sama sekali. Mentransfer 10 juta dolar AS ke rekening luar negeri pembunuh 47. Alasan mentransfer uang walau belum menyelesaikan misi. Karena pembunuh 47 pasti akan berhasil. Dan di dunia pembunuh bayaran ada jaminan kepercayaan. Juga merupakan aturannya. Bayar sebelum beraksi. Beraksi hampir 2000 kali dan tidak ada yang gagal sekalipun. Itu sebabnya Jackson sangat mempercayainya. Setelah melihat uang di rekening, pembunuh 47 langsung memusnahkan ponsel tersebut. Dia ingin menghapus jejak kontak dengan keluarga Wilson. Ini adalah kengerian para pembunuh top. Setelah membunuh orang, kamu tidak akan menemukan jejak apapun. Juga tidak akan meninggalkan informasi penyewa sedikit pun. Mati pun tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Apalagi raja pembunuh seperti 47 ini. Lebih bisa menjamin segalanya. Meskipun bayarannya tinggi, tapi meyakinkan. Dia bisa membunuh siapa saja. Pembunuh 47 mengukir tampang Nathan di benaknya. Kemudian membakar foto itu. Dia membongkar senjata satu persatu dan menyelipkan di setiap bagian tubuhnya. Memasukkan peluncur roket dan senjata lainnya ke dalam ransel. Dia membawa ranselnya. Mengunyah permen karet dan niat membunuh yang haus darah melintas di matanya. Segera, dia terjun ke dalam gelapnya malam. Malam ini, Nathan pasti akan mati. Nathan tidak tahu bahwa bahaya besar mendekatinya selangkah demi selangkah. Malam ini dia ada di rumah sakit. Green Dragon baru saja menjemput dokter militer Teron dari zona perang utara. Dewa Perang. Begitu melihat Nathan, Teron memberi hormat dengan penuh semangat. Teron,
Kamu sudah bekerja keras. Nathan memberi hormat kembali. Teron, kali ini aku menjemputmu. Karena masalah pribadiku. Maaf sudah merepotkanmu. Teron menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Dewa Perang, hidupku adalah pemberianmu. Apa artinya masalah kecilku ini? Oke, tidak perlu basa-basi lagi. Cepat kita lihat kondisinya. Ketika Nathan membawa Teron ke kamar pasien, mereka dihadang. Siapa kalian? Dokter. Dokter dari mana? Mengapa datang ke rumah sakit kami? Bersambung.